Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal Saiful Rahmat, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Garut. Kali ini saya akan membacakan hasil pembelajaran saya melalui metode asinkronus dan sinkronus tentang komitmen mutu. Ini adalah bentuk resume yang saya pelajari selama pembelajaran yang telah saya lalui. Apa itu komitmen mutu? Sebelumnya, saya akan membagi dua suku kata antara komitmen dan mutu. Komitmen dan mutu. Komitmen itu sendiri yakni datang dari individu atau kelompok untuk sebuah janji dalam sebuah perbuatan. Sedangkan mutu terdapat standar untuk mendapatkan kelayakan sebagai ciri atau sifat. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Ada 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu, antara lain 1. Efektivitas. Efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. 2. Efisiensi. Efisiensi merupakan tingkatan ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui dan tidaknya pemborosan sumber daya atau penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovasi, yakni suatu proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk sumber daya yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Yang terakhir, orientasi mutu. Orientasi pada mutu ini merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur hasil capaian kerja. Selain itu juga sebagai pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh lembaga sejenis. Tanpa indikator di atas akan terjadi pemborosan tenaga, waktu, dan anggaran, namun hasilnya tidak berguna. Hasil kerja dapat menjadi lebih baik jika dilakukan secara efektif, efisien, dan inovatif. Sekarang kita akan membahas peran ASN dalam komitmen mutu. Target utama kinerja ASN yang berbasis komitmen mutu yaitu mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan atau customer satisfaction. Dikaitkan dengan 3 fungsi utama pegawai ASN dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kebijakan publik. 2. Pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Maka dalam implementasi fungsi tersebut, pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang berkomitmen terhadap mutu di institusi yang dijabatnya, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Dengan demikian, ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjuti dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan nyata, bukan sekedar janji, untuk menegakkan gejolak masyarakat. Jadi, sebagai seorang ASN sudah selayaknya memberikan pelayanan yang terbaik pada institusinya, terutama kepada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional, serta senantiasa menjaga kualitas bukan hanya kuantitas semata. Sekarang, penerapan komitmen mutu untuk guru. Komitmen mutu pada proses pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan, misalnya pada pembelajaran di kelas. Seperti sebelum memulai pembelajaran, guru wajib membuat dokumen-dokumen pendukung seperti silabus pembelajaran dan RPP, serta administrasi lainnya. Beberapa dokumen tersebut digunakan guru sebagai acuan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada saat akan mengajar. Yang kedua, penerapannya seperti melakukan hal yang efektif dalam proses pembelajaran. Itu dapat diwujudkan dengan metode pembelajaran yang interaktif, seperti ada studi kasus dan problem based learning atau BBL, sehingga siswa mendapatkan pendekatan praktis dan open-minded karena berfokus pada student center learning, dan guru menjadi fasilitatornya.
Yang ketiga, ada efisien. Ini diwujudkan dalam memanage penggunaan waktu dan biaya, seperti berkomunikasi dengan aplikasi WhatsApp dan membuat modul dari Canva, serta menggunakan aplikasi lainnya dengan yang dianggap baik untuk menunjang pembelajaran. Yang keempat, inovasi. Inovasi yang ada dalam pembelajaran seperti yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada pembuatan bahan ajar, pemanfaatan e-learning, dan pemanfaatan multimedia pada slide materi yang digunakan atau kuis interaktif melalui aplikasi yang menunjang. Nah, sekian pembahasan saya tentang resume komitmen mutu dan penerapannya bagi saya pribadi sebagai ASN di lingkungan pendidikan Kabupaten Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.